Hai smart people, terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga smart people selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Baiklah smart people, topik pembelajaran kita kali ini adalah isi dan sistematika teks ceramah. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya smart people. Satu subscribe dari smart people sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan isi informasi teks ceramah, ada baiknya kita bahas lebih dahulu definisi dan karakteristik teks ceramah. Secara etimologi, ceramah berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu telling, yang berasal dari kata to tell, yang artinya menyatakan sesuatu kepada orang lain, berupa keterangan-keterangan dan uraian-uraian, sehingga ia mengerti apa yang disampaikan itu. Ceramah bisa juga dikatakan sebagai uraian oleh seseorang di depan halayak mengenai suatu hal, pengetahuan, dan lain sebagainya. Ceramah berbeda dengan pidato dan khotbah. Letak perbedaannya terdapat pada isi atau muatan pesan serta waktunya. Ceramah bisa saja dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, sedangkan pidato dan khotbah hanya di waktu dan tempat tertentu. Secara umum, pelaku ceramah itu universal. Artinya, bisa dilakukan oleh siapapun tanpa memandang status sosialnya. Artinya, siswa pun bisa melakukan ceramah kepada siswa lain asalkan dia mempunyai informasi yang ingin disampaikan. Sementara itu, pidato dan khotbah dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan tujuan khusus. Misalnya, pidato perpisahan sekolah, pidato kenegaraan, dan khotbah agama, baik itu tausiah, dharma wacana, khotbah dalam kebaktian di gereja, dhammacakka, ataupun khotbah dalam kuil agama Konghucu. Oke smart people, mari kita bahas mengenai menganalisis isi teks ceramah. Simaklah contoh teks ceramah berikut ini. Untuk bisa menganalisis isi informasi dari teks ceramah tersebut, maka kita dapat membuat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa Indonesia harus menganggap pendidikan itu penting? Yang kedua, bagaimanakah pendapat Nelson Mandela mengenai pendidikan? Yang ketiga, tuliskan pendapatmu mengenai sikap Kaisar Jepang yang terdapat pada teks ceramah tersebut. Baiklah smart people, mari kita bahas mengenai struktur teks ceramah. Seperti halnya pidato dan khotbah, struktur teks ceramah berisi 3 komponen. Yang pertama, pembuka atau tesis. Tesis ini terdiri dari isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis. Yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumentasi. Bagian isi ini biasanya sangat padat, yang terdiri dari opini atau pendapat penulis yang dilengkapi dengan fakta-fakta relevan. Isi ini berupa rangkaian argumen pembicaraan berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Yang ketiga yaitu penutup atau penegasan ulang. Bagian penutup ini biasanya berisi konklusi atau simpulan dan tak jarang pula berisi kalimat-kalimat persuasif yang positif bagi kehidupan. Jika kita analisis teks tersebut, maka hasil analisis strukturnya adalah paragraf pertama merupakan tesis, paragraf kedua dan ketiga merupakan isi, dan paragraf terakhir merupakan penutup.
Baiklah Smart People, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu Smart People dalam memahami isi dan struktur teks ceramah. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya Smart People. Bye-bye.